Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang soleh dan soleha? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Semoga di pagi hari ini kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bisa mengikuti materi pembelajaran melalui virtual pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2020, kelas 3 Utsman bin Affan, SDIT Umar bin Khattab. Sebelum Bapak menyampaikan materi pada pagi hari ini, maka berdoa sebelum belajar. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wajidni ilman. Baik anak-anakku yang soleh dan soleha, simak dan perhatikan, Bapak akan menyampaikan materi pada hari ini, yaitu tema 3, kewajiban dan hakku. Subtema 1, kewajiban dan hakku di rumah. Pembelajaran 1 sampai 6. Ayo mengamati. Lihat pada gambar tersebut. Ya, manusia tidak bisa hidup sendiri. Sebagai manusia, kita wajib saling mengasihi dan menyayangi. Menyayangi keluarga merupakan salah satu kewajiban kita. Apa sih itu kewajiban? Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Nah, selain kewajiban yang kita harus lakukan, maka kita juga harus mendapatkan hak. Apa sih itu hak? Hak adalah sesuatu yang dimiliki dan digunakan sesuai kebutuhan sendiri. Lihat juga pada gambar tersebut, ini kewajiban seorang anak terhadap ibunya. Sebagai seorang anak, kamu harus menyayangi orang tuamu. Kamu juga harus berterima kasih kepada kedua orang tuamu. Kamu harus mendoakan mereka setiap hari. Menyayangi orang tua, berterima kasih kepadanya, dan mendoakannya merupakan kewajiban setiap anak. Jadi, setiap orang harus menjalankan kewajibannya. Laksanakanlah kewajibanmu, maka kamu akan menerima hakmu. Salah satu kewajiban kita di rumah adalah mematuhi nasihat orang tua.
menjaga kebersihan dan kerapihan rumah adalah kewajiban semua anggota keluarga. Nah, anak-anakku yang soleh dan soleha, mari kita sejenak pelajari tentang operasi hitung bilangan. Suatu bilangan dapat dituliskan sebagai hasil penjumlahan dua bilangan lainnya. Jika salah satu bilangan sudah diketahui, bilangan lainnya dapat ditentukan dengan cara mengurangi bilangan hasil penjumlahan yang telah ditentukan. Nah, perhatikan penyelesaian berikut. Jumlah seluruh halaman buku ayah adalah 256. Ada 80 halaman yang sudah dibaca ayah. Nah, berapa buku yang belum dibaca ayah? Nah, ini merupakan operasi hitung bilangan di mana hasil penjumlahan dua bilangan lainnya. Jika salah satu bilangan sudah diketahui, maka bilangan lainnya dapat ditentukan cara mengurangi bilangan hasil penjumlahan yang telah ditentukan. Baik, kita selesaikan pertanyaan tersebut. Nah, kalimat matematika yaitu 80 sama dengan 176 sama dengan hasilnya 256. Nah, tadi sudah jelas pertanyaannya bahwa halaman buku ayah itu ada 256. Kemudian ayah sudah membaca 80 halaman buku. Berarti berapa yang belum dibaca oleh ayah? Nah, untuk menentukan dari jumlah bilangan tersebut, maka supaya hasilnya 256, kemudian juga sudah diketahui tadi 8 halaman buku yang sudah dibaca oleh ayah, maka kita tinggal menentukan bilangan tersebut. Maka hasil bilangan tersebut yang sesuai dengan jumlah 256, bahwa 80 ditambah 176, maka hasilnya 256. Atau sebaliknya tadi bahwa 256 ini merupakan jumlah seluruh halaman buku ayah. Kemudian bahwa ayah sudah membaca 80 halaman. Maka hasilnya sama dengan 176. Nah, jadi bagian buku yang belum dibaca ayah sebanyak 176 halaman. Bagaimana anak-anakku? Mudah kan? Nah, semoga kalian bisa memahami dan mengerti cara operasi hitung bilangan yang menentukan jumlah hasil bilangan tersebut.
Lihat pada gambar berikut ini. Menjaga tubuh tetap sehat merupakan kewajiban kita semua. Apa yang harus kamu lakukan agar tubuhmu sehat? Ya, yang pertama, makan makanan yang bergizi dan makan dengan teratur. Kedua, istirahat yang cukup. Ketiga, rajinlah berolahraga. Keempat, minum air putih baik untuk tubuh. Ayo mencoba. Perhatikan juga pada gambar tersebut. Ini ada seorang ayah yang sedang memanen hasil kentangnya. Keluarga Dayu sering sarapan kentang. Ayah Dayu memiliki kebun kentang. 5 panen terakhir, Ayah Dayu memanen 1.000, 1.200, 1.300, 1.500, dan 2.000 buah kentang. Ayah Dayu menyimpan sebagian kentang di rumah, sebagiannya lagi dijual ke pasar. Nah, bagaimana anak-anakku cara penyelesaian di mana bahwa Ayah Dayu memanen kentang 1.000, 1.200, 1.300, 1.500, dan 2.000 buah kentang. Tadi sudah dikatakan dalam pernyataan tersebut bahwa Ayah Dayu sebagian kentang di rumah dan sebagian lagi dijual ke pasar. Maka cara penyelesaian dalam jumlah bilangan tersebut adalah tadi bahwa banyak kentang yang dijual. Kemudian banyak kentang untuk di rumah. Jumlah kentang adalah yang pertama bahwa tadi Ayah Danu memanen 1.000 kentang. Nah, maka di sini Bapak buat skema penjumlahan. 1.000, 1.200, 1.300, dan 1.500 sampai 2.000. Bagaimana cara penyelesaian dalam tambahan bilangan tersebut yang Ayah Danu 5 panen terakhir dari hasil kentangnya. Ya. Nah, anak-anakku, ini mudah sekali cara penghitungannya. Tadi yang pertama 1.000. Nah, tinggal kalian menentukan jumlah bilangan tersebut yang bisa menghasilkan 1.000. Nah, kita bagi-bagi bahwa tadi banyak kentang yang dijual. Ya. Sini 500 ditambah banyak kentang untuk di rumah 500. Maka jumlah kentang adalah 1.000. Kemudian yang kedua, hasilnya 1.200. Kita tentukan jumlah bilangannya adalah banyak kentang yang dijual 600. Banyak kentang untuk di rumah adalah 600. Nah, jadi 600
ditambah 600, maka hasilnya sama dengan 1.200 kentang. Yang ketiga adalah banyak kentang yang dijual 800. Banyak kentang untuk di rumah 500. Nah, maka 800 ditambah 500 sama dengan 1.300 kentang. Yang keempat, banyak kentang yang dijual adalah 700. Banyak kentang untuk di rumah 800. Maka 700 ditambah 800 hasilnya sama dengan 1.500. Dan yang terakhir, banyak kentang yang dijual 1.000. Banyak kentang untuk di rumah 1.000. Jadi 1.000 ditambah 1.000 hasilnya sama dengan 2.000. Nah, itulah anak-anakku yang soleh dan soleha, untuk menentukan jumlah bilangan dari hasil yang sudah ditentukan. Agar kalian bisa memahami dan mengerti cara menentukan jumlah bilangan, maka nanti kalian lebih banyak lagi berlatih di buku tematik 3D cara penghitungan tersebut. Perhatikan anak-anakku, gambar apakah itu? Ya, ini adalah gambar buah. Di gambar tersebut ada buah pisang, mangga, apel, dan anggur. Pasti kalian suka dengan buah-buahan ini. Baik, Bapak akan menerangkan, menjelaskan hal tersebut. Tahukah kamu kewajiban yang harus kamu lakukan agar tubuhmu sehat? Apa yang sudah kamu ketahui tentang hak mendapatkan makanan? Ya, setiap anggota keluarga berhak mendapatkan makanan yang bergizi. Dengan begitu, tubuh akan terjaga kesehatannya. Namun, kita juga memiliki kewajiban untuk menjaga pola makan yang sehat. Bagaimana pola makan yang sehat itu? Pola makan yang sehat antara lain sebagai berikut. 1. Makan dengan teratur, yaitu sarapan pagi, makan siang, dan juga makan malam. Kedua, makan makanan yang bersih dan bergizi seimbang. 3. Mencuci tangan sebelum makan. Nah, selain itu, kita juga berkewajiban untuk bersyukur atas makanan yang tersedia. Berikut cara bersyukur. 1. Berdoa sebelum dan sesudah makan. Kedua, menghabiskan makanan yang diambil. Ketiga, tidak mencela makanan. 4. Berterima kasih kepada orang yang telah menyiapkan makanan. Ayo berhitung.
Lihat pada gambar tersebut, ini seorang ayah yang sedang memasang batu bata. Ayah Udin membutuhkan 980 batu bata. Ia memiliki beberapa batu bata di rumah. Ayah membeli kekurangannya di toko bangunan. Berapa batu bata yang mungkin Ayah Udin miliki dan berapa yang harus dibeli? Nah, anak-anakku yang soleh dan soleha, gimana cara penyelesaian tentang soal pertanyaan tersebut? Nah, buatlah 5 kemungkinan. Jadi sudah diketahui bahwa Ayah Udin itu membutuhkan 980 batu bata. Ya, ia memiliki beberapa batu bata di rumah. Ya, kekurangannya Ayah Udin itu membeli di toko bangunan. Jadi untuk menentukan jumlah bilangan pada batu bata tersebut yang dibutuhkan oleh Ayah Udin yang berjumlah 980, ini mudah untuk kita tentukan agar hasilnya yaitu 980. Nah, ini yang pertama ya, ini kemungkinan bisa juga supaya menghasilkan 980 bata yang dibutuhkan oleh Ayah Udin, maka 900 ditambah 80 hasilnya sama dengan 980. Atau banyak lagi kemungkinan akan menentukan jumlah bilangan yang bisa menghasilkan 980. Yang kedua, saya menghasilkan 980 kemungkinan juga dengan penjumlahan 650 ditambah 330, maka hasilnya 980. Yang ketiga, ini kemungkinan juga dengan penjumlahan yang bisa menghasilkan 980, 540 ditambah 440, maka hasilnya 980. Yang keempat, saya juga kemungkinan untuk dapatkan hasil 980 dengan penjumlahan 770 ditambah 210 sama dengan 980. Ya, itulah anak-anakku yang soleh dan soleha, cara penghitungan. Jadi serba kemungkinan di dalam menentukan jumlah bilangan yang bisa menghasilkan kebutuhan, terutama yang dicontohkan dalam soal pertanyaan pada Ayah Udin, bahwa Ayah Udin itu membutuhkan 980 batu bata. Jadi untuk menentukan jumlah tersebut, ya, supaya bisa menghasilkan jumlah 980, nah kalian bisa menentukan angka-angka yang memang menghasilkan jumlah bilangan tersebut. Nah, juga yang kelima, dan ini kemungkinan dari hasil 980 adalah 860 ditambah 120, maka hasilnya 980. Ya. Nah, mudah-mudahan kalian mengerti dan memahami dalam menentukan
jumlah bilangan yang kalian tentukan dalam menyamakan hasil dari jumlah tersebut. Setiap anggota keluarga mempunyai kewajiban melakukan kegiatan masing-masing. Ayah adalah kepala keluarga. Ayah berkewajiban bekerja untuk memenuhi kebutuhan anggota keluarga. Ibu bertugas mengurus semua keperluan di rumah. Ibu berkewajiban mengatur keperluan semua anggota keluarga. Ibu juga berkewajiban mendidik dan merawat anak-anaknya. Nah, begitu juga dengan anak. Anak berkewajiban untuk membantu ibu dan ayah. Caranya adalah dengan belajar, dengan tekun, dan mengerjakan tugas sesuai perannya. Contoh tugas anak adalah menjaga kebersihan kamarnya sendiri. Atau banyak lagi contoh-contoh yang sebagai peran dan tugas anak dalam melaksanakan kewajiban di rumah. Alhamdulillah, materi pembelajaran subtema 1, kewajiban dan hakku di rumah, selesai. Semoga bermanfaat, sehat selalu, tetap belajar di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.